Halo teman-teman, good earning, good earning, good earning. Jumpa lagi di channel Freedom Way, channel kesayangan kita. Kali ini kita akan membahas seputar kebebasan untuk kehidupan yang lebih baik yang terangkum di channel Freedom Way. Jadi sebelum kita membahas fokus headline kita pagi ini, sudilah kiranya teman-teman melakukan subscribe dan like untuk channel kesayangan kita ini di channel Freedom Way ya. Oke, kita langsung saja. Jadi pembahasan kita adalah seputar beberapa lini bisnis yang memiliki prospek dan sekaligus risiko yang dihadapi ya. Jadi dalam hal ini kita tidak akan membahas tentang prospek legal atau tidak legal ya. Itu kita kesampingkan dulu. Meskipun pada hakikatnya memang yang kita bahas ini hanya bisnis yang dalam arti kata yang legal, yang resmi, artinya bukan katakanlah bukan smuggling ya. Namun tentunya perspektif ini tidak dimaksudkan bahwasanya bisnis yang legal itu tidak ada risiko. Ini yang mesti digarisbawahi. Yang pertama nanti kita akan membahas seputar online bisnis ya, termasuk di situ adalah network marketing, semua yang berbasis dengan online. Yang kedua nanti ada liputan sedikit tentang cryptocurrency. Yang ketiga mengenai lifestyle dan hiburan ya, termasuk juga di situ bagian wellness dan health industry ya. Dan yang berikutnya lagi yaitu tentang teknologi sektor ya. Sebenarnya lebih sempit dan lebih spesifik daripada online marketing ya. Oke. Jadi kita akan membahas topik-topik utamanya saja. Jadi kita tidak akan terlalu dalam, tapi paling tidak ini adalah acuan dari waktu ke waktu yang akan kita masukkan ke dalam channel Freedom Way ini ya. Mungkin teman-teman sama-sama sudah mengetahui bahwasanya di online marketing begitu banyak apakah itu produk-produk dari luar ataupun perusahaan-perusahaan lokal sendiri. Namun perlunya kita menyikapinya, perlunya kita lebih bijaksana memilih tidak hanya sekedar dari latar belakang perusahaannya, legalitas perusahaannya ya, termasuk juga dalam hal ini ya mesti kita pahami dan pelajari sama ya tentang siapa orang-orang pendiri, CEO, founder di balik itu semua ya. Kadangkala memang rekam jejak dari seseorang yang memimpin sebuah bisnis itu memang harus sangat transparan. Meskipun demikian itu tidak berarti itu akan memastikan bahwasanya bisnis ataupun perusahaan yang dibawanya itu sudah pasti tidak ada risiko ya. Jadi semuanya terpulang kembali dalam berbisnis harus ada satu reserve, artinya kita harus mempertimbangkan ada risiko terberat ataupun terburuk yang memang harus kita hadapi ya. Jadi selalu berbisnis kita tidak menggunakan katakanlah uang dapur ya, tetapi kita memang harus membuat suatu perhitungan bila mana ada risiko terburuk terjadi. Demikian juga apakah itu dalam lingkup seperti investment ya, mungkin kita tidak akan membahas detail tentang investment. Namun di sini tajuk yang kita akan bahas dalam kedepannya nanti adalah seputar cryptocurrency ya. Di beberapa tempat belakangan ini memang cryptocurrency juga dijadikan semacam satu alternatif ya, alternatif karena adanya dalam tanda kutip keinginan orang-orang merasa ini adalah skema untuk mendapatkan uang cepat gitu ya, atau mendapatkan imbalan yang cepat ya. Sebenarnya dalam hukum bisnis yang banyak dikatakan orang-orang yang tidak yang sudah menjadikan rahasia umum bahwasanya berbisnis itu tidak ditujukan untuk
membuat uang cepat ya, ataupun mendapatkan skema uang cepat. Jadi kalau kita berbisnis tujuannya untuk mendapatkan skema uang cepat, wah berarti kita melakukan salah arah ya gitu ya, salah arah ya. Oke, jadi kembali lagi yang kita akan bahas mungkin dalam 1-2 bulan ke depan lebih kepada fokus ada dua sektor upaya bisnis yang memang diyakini ini akan melesat ya dalam era new normal ya, setelah sekarang memang sudah mulai adaptasi dengan kehidupan COVID time saat ini ya. Jadi yang pertama, karena online marketing sudah dirasakan bahwasanya orang-orang memang tetap akan berkehidupan mencari alternatif secara online, namun mungkin produk ataupun jasa yang akan lebih banyak ya diserap itu adalah seputar wellness and healthy produk ya, termasuk juga di sini sektor seperti food and kuliner ya. Dan tentunya dalam ini kita akan membidik mana kira-kira usaha-usaha yang betul-betul bisa acceptable, terutama untuk domestic market ya. Meskipun kita bicaranya globally, tapi kita akan action ya di lokali seperti apa dan bagaimana skema ataupun sistem pemasarannya, termasuk juga compensation plan-nya ya. Namun yang menarik ya teman-teman, selain itu memang seperti yang kami pernah katakan di channel ini sebelumnya, bahwasanya di saat yang sama memang sekarang berbondong-bondong atau sekaligus secara sporadis ya, selain digital online ataupun marketing online ya, cryptocurrency juga seolah-olah membayang-bayangi, karena mereka akan berpijak ataupun melakukan semacam restarting point ya di masa-masa saat ini sebagai awalan untuk mendapatkan suatu kejayaan, satu putaran yang eksponensial di masa-masa yang akan datang ya, karena diyakini sekali bahwasanya cryptocurrency itu akan meledak, akan booming ya dalam waktu-waktu dekat ini. Kita tidak tahu secara pasti apakah di akhir tahun ini, apakah di awal tahun depan. Yang pasti memang tidak akan lama lagi ya. Ini sungguh yang dinanti-nantikan ya, dinanti-nantikan kepada calon pebisnis cryptocurrency. Tapi jangan lupa teman-teman, dua sektor pertama tadi tidak menjadi satu hal yang menarik kalau tidak dibumbui dengan lifestyle dan hiburan ya. Tentunya semua orang katanya perlu hiburan, semua orang perlu lifestyle, perlu bagaimana sih kehidupannya ya. Jadi kalau sudah dapat bisnis bagus ya, financial bagus, waktu kebebasan, waktu juga bagus, sudah banyak ya, tentu aneh juga ya kalau nggak ngapa-ngapain, tidak dinikmati begitu ya. Jadi ini adalah satu terobosan di mana kita akan memasukkan itu pembahasan selanjutnya di channel ini, bagaimana lifestyle ya, karena kita juga termasuk seperti di sektor Renault Global ya, itu membahas lebih banyak tentang travel industry. Dan jangan lupa yang terakhir adalah sektor teknologi ya, karena kita tidak akan lepas dari internet ya, tidak akan lepas dari artificial intelligence yang akan lebih banyak berkiprah ya saat ini ya. Seperti para pemimpin juga sudah secara tidak langsung menegaskan ya, di semua sektor memang artificial intelligence akan lebih banyak berkiprah ya, terutama yang berhubungan dengan kalau di sini tentunya kita akan membahas, atau paling tidak akan ada satu pembahasan tentang bagaimana artificial intelligence itu bekerja terhadap online marketing, terhadap search engine optimization ya, analisa dan sebagainya, yang akan berimplikasi kepada semua bisnis, semua sektor ya. Jadi itu teman-teman seputar tajuk kita. Jadi nantikan ya di
channel ini, channel Freedom Way ya. Untuk teman-teman yang belum melakukan subscribe dan like serta klik tanda lonceng ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi begitu ada update terkini di channel ini. Dan dalam minggu-minggu depan, dalam waktu-waktu yang tidak akan lama lagi, kita akan juga membahas dua proyeksi sektor utama, yaitu produk domestik ya, produk ataupun service domestik yang berhubungan dengan produk-produk kesehatan ya, ataupun di era yang acceptable untuk COVID time, serta bagaimana cryptocurrency itu bekerja ya. Jadi bagaimana sebenarnya langkah-langkah ataupun peluang-peluang usaha atau bisnis di seputar cryptocurrency, bagaimana trade and opportunity-nya, bagaimana tantangannya, bagaimana risikonya juga ya. Jadi kita akan sekaligus secara tegas mengatakan kepada teman-teman di sini, tidak hanya melihat dari peluang-peluang yang besar ya, tentunya kita juga akan mengingatkan ya tentang adanya tantangan dan risiko yang memang harus selalu kita ingat-ingat baik-baik ya. Jadi kita, meskipun apakah itu bisnisnya investasi ataupun bukan investasi, artinya ada dana atau kapital yang kita harus keluarkan ya sebagai upaya kita untuk menjadikan itu katakanlah modal kerja ya, modal kerja dalam sebuah usaha ya. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadikan semacam satu pencerahan yang agar kita sama-sama bisa lebih bijak dan lebih luas serta lebih baik kehidupannya sesuai dengan visi misi dari Freedom Way Channel, yaitu bebas untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, untuk mencapai kehidupan secara apakah itu kebebasan financial, kebebasan lifestyle, kebebasan terhadap kesehatan yang lebih baik ya, dan masa depan yang lebih baik ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekali lagi, good earning, good earning, good earning. Bye bye, sampai jumpa.